Laga Timnas Indonesia kontra Lebanon memakan korban. Konspirasi Federasi Sepak Bola Lebanon bantu Arab Saudi terbongkar. Terungkapnya misteri absennya pemain kunci Patrick Kluivert. Laga kemarin malam benar-benar menyisakan banyak pertanyaan. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu dari kalian itu ternyata bisa mengurangi satu angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Absennya beberapa pemain kunci menjadi lubang tersendiri bagi tubuh Timnas Indonesia. Dan kini terungkap sudah misteri absennya sang juru gedor andalan Patrick Kluivert. Usai laga panas kontra Lebanon, seperti diketahui, Timnas Indonesia sebelumnya berhasil meraih kemenangan besar melawan Taiwan pada tanggal 5 September lalu. Kala itu, tim asuhan Patrick Kluivert mampu menumbangkan Taiwan dengan skor 6-0. Namun kali ini skuad Garuda harus puas berbagi angka dengan Lebanon usai hasil imbang 0-0 bertahan hingga pertandingan selesai. Timnas Indonesia tampil mendominasi sepanjang pertandingan dan beberapa kali mencatat peluang emas. Meski begitu, upaya yang dilakukan Miliano Jonathan dan kawan-kawan masih gagal menebus ketatnya lini belakang Lebanon. Patrick Kluivert memasang pemain yang berbeda daripada saat menghadapi Taiwan pada pertandingan sebelumnya. Sementara itu, beberapa nama penting di Timnas Indonesia tiba-tiba menghilang dari skuad Garuda. Mereka adalah Sene Patinama, Bekam Putra, Egy Maulana Fikri, dan Nathan Joaon. Selain itu, nama Justin Hunner dan Ragnar juga tak masuk dalam skor setelah laga usai. Ketum PSSI Erick Thohir mengungkapkan alasan absennya Justin Hubner, Ragnar, dan Nathan. Mereka terpaksa diparkir usai mengalami masalah kesehatan. Untuk meminimalisir resiko, Kluivert memilih tidak memainkan sang pemain demi bisa mempercepat kesembuhan. Hal ini tak terlepas dari minimnya stok lini serang Timnas Indonesia yang telah kehilangan oleh Romeni. Sosok yang akrab disapa Ed itu juga berharap semua pemain dapat segera pulih kembali dan mampu bertarung di round 4 nanti. Konspirasi Federasi Sepak Bola Lebanon bantu Arab Saudi terbongkar. Meremehkan Timnas Indonesia saat ini bisa jadi kesalahan besar bagi lawan. Berkali-kali mereka dijatuhkan, dicurangi, bahkan dibuat meletre. Tapi yang perlu diingat, seberapa sering pun tim ini terluka, sebanyak itu pula mereka bangkit dan terus melawan. Konspirasi pun mulai tercium ketika Timnas Indonesia tampak seperti dijatuhkan berulang kali oleh Lebanon. Muncul pertanyaan, adakah kemungkinan kolusi dengan Arab Saudi juga? Seperti diketahui, skuad Garuda gagal melanjutkan tren positifnya setelah mampu menghajar Taiwan 6-0. Namun kali ini mereka harus puas ditahan imbang. Bermain di hadapan puluhan ribu supporter sendiri, skuad Garuda tampil lebih agresif sejak menit awal. Dalam laga tersebut sempat terjadi beberapa insiden yang melibatkan pemain dari kedua tim, bahkan tak jarang mereka berkontak fisik. Hal inilah yang menjadi sorotan fans Timnas Indonesia di media sosial, hingga menuding Lebanon diminta Arab Saudi untuk mencederai pemain Garuda. Fans Timnas Indonesia pun berbondong-bondong menggeruduk akun Instagram resmi Federasi Sepak Bola Lebanon. Mau cederain pemain Indonesia di Surabaya Arab lu ya? Tulis akun @tan.23 di kolom komentar akun Instagram Federasi Sepak Bola Lebanon. Permainan didominasi sama Indonesia mengurung selama sepanjang pertandingan. Tidak ada cara lain selain memainkan drama-drama, trik-trik yang seperti biasa dilakukan negara-negara Timur Tengah. Tulis akun Instagram @sul29. Laga Timnas Indonesia kontra Lebanon memakan korban. JIZ junjung tinggi supporter Garuda. Kabar duka datang dari laga keras kontra Lebanon. Timnas Indonesia harus kehilangan sosok setia pendukung skuad Garuda. Kapten Timnas jelas angkat suara untuk terus menjunjung tinggi supporter Garuda.
Namun perlu diketahui sebelumnya setelah bermain imbang melawan Lebanon, Kapten Timnas Indonesia JIZ memberikan tanggapan. Menurutnya dalam pertandingan ini, Lebanon jelas bermain aman di hadapan ribuan supporter Garuda. Pasalnya terdapat sejumlah perselisihan akibat permainan dengan intensitas tinggi. Selain itu, J turut mengapresiasi supporter Garuda yang setia mendukung Timnas Indonesia di stadion. Menurutnya, dukungan supporter memberikan dampak positif bagi pemain di lapangan. Namun, disinilah kabar duka sesungguhnya. Satu supporter dari Ultras Garuda atas nama Jaul Ariel Firistianto jatuh pingsan sebelum laga dimulai dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Beberapa saat kemudian tersiar kabar duka bila supporter yang dimaksud meninggal dunia. Konfirmasi berita duka datang dari akun Instagram Ultras Garuda dan Ultras Garuda Lamongan. Kabar ini pun sampai ke telinga para pemain Timnas Indonesia. JIZ sebagai kapten mengumpulkan pemain setelah menyanyikan lagu nasional Tanah Airku. Para pemain membentuk lingkaran mendengarkan dengan seksama perkataan JIZ. Lalu ada pula Mark Klok yang kemungkinan menerjemahkan dan menjelaskan menggunakan bahasa Indonesia. Setelah itu, pemain mulai mengitari lapangan untuk bertemu fans dan supporter. Sementara itu, Ketemu PSSI Erick Thohir mengonfirmasi kejadian tersebut sekaligus memberikan ucapan bela sungkawa usai laga.